Puji Tuhan, selamat malam. Malam hari ini acara ibadah rayon Elim kita akan segera mulaikan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus, malam hari ini kami rindu lagi untuk mau memuji Engkau. Biarlah Engkau senantiasa menolong kami lewat ibadah kami pada malam hari ini secara online. Hamba percaya Tuhan, umat-umat-Mu senantiasa rindu untuk mau beribadah kepada-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, acara demi acara pada malam hari ini kami hanya taruh dan serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami akan buka dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Kita masuk dalam acara puji-pujian. Kita menyanyi satu pujian, Ya Untungku Besar. Ya untungku besar jika Yesus milikku, jiwaku bergema dapat ramai sepenuh. Di tengah ribut keras ombak dunia mengeruh, hatiku tak gentar karena Yesus milikku. Benar-benar Ya untungku besar, benar-benar Ya untungku besar, benar-benar Ya untungku besar, jika ku dapat Yesus sungguh untung besar. Ya untungku besar jika Yesus milikku, jiwaku berjemaah dapat damai sepenuh. Di tengah ribut keras ombak dunia mengeruh, hatiku tak gentar karena Yesus milikku. Benar-benar Ya untungku besar, benar-benar Ya untungku besar, benar-benar Ya untungku besar, jika ku dapat Yesus sungguh untung besar. Tuhan penjaga dalam hidupku, bawa saya terus ke kota mulia. Lewat peperangan, sedih dan susah, takut dan bimbang, Tuhan sertaku. Tuhan penjaga dalam hidupku, bawa saya terus ke kota mulia. Lewat peperangan, sedih dan susah, takut dan bimbang, Tuhan sertaku. Sukaanku hanya Yesus sajalah, kesukaanku yang menolong jiwaku. Kesukaanku Ya
Puji Tuhan, kita akan segera masuk dalam firman Tuhan. Namun sebelum itu kita menyanyi satu pujian dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Aku siap. Aku surga, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini karena kami boleh beribadah lagi sambil memuji-muji memuliakan nama Tuhan. Bapa Surgawi, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan hidup kami dan menjadi pegangan bagi jalan hidup kami. Terpujilah Engkau, mengucap syukur kami kepada Bapa Surga dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Haleluya, amin. Saudara-saudara, kita akan membaca beberapa ayat dalam Wahyu 14 ayat 14 sampai 20 dan 15 ayat 1 sampai 4. Jadi kita akan membaca Alkitab dalam Wahyu 14 ayat 14 sampai 20 dan Wahyu 15 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudara, mari saya akan membaca. Dan aku melihat sesungguhnya ada satu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Dan keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya bagimu untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berukur atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilang besar, yaitu murka Allah. Dan kilang anggur itu diinjak-injak di luar kota, dan dari kilang itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang Yuda, dan jauhnya 200 mil atau 1600 furlong. Pas
pasal 15 ayat 1. Dan aku berdiri, aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dan 7 malaikat terakhir. Karena dengan itu murka Allah menjadi lengkap. Dan aku melihat sesuatu bagikan lautan kaca bercampur api, dan orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan terhadap tandanya dan bilangan namanya, berdiri di laut kaca. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala orang kudus. Siapa yang tidak takut padamu ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman. Saudara-saudara, saya bersyukur karena kita sedang memasuki kondisi yang agak tenang, karena saya melihat di televisi di Jakarta sedang mulai ada penurunan, dan saya percaya kita tidak lama lagi akan beribadah bersama-sama di gereja. Tetapi biarlah malam hari ini dan 1-2 hari ke depan kita masih seperti ini, tapi saya percaya tidak lama lagi kita akan beribadah dengan baik. Mari saudara-saudara. Dan aku melihat sesungguhnya ada satu awan putih, dan awan itu duduk seorang seperti anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saat bagimu untuk menuai, sebab tuai di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk awan itu mengayunkan sabitnya ke bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah, ia berkuasa api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Saudara-saudara, saudara sama tahu bahwa ini adalah bahasa lambang. Orang memetik anggur bukan dengan sabit, melainkan dipetik dengan tangan. Tetapi sabit itu bicara tentang sesuatu yang dipakai, yang tajam, dipakai untuk menyabit rumput atau gandum atau apa yang banyak, saudara-saudara. Tetapi inilah bahasa Alkitab. Mari kita melihat seorang seperti anak manusia duduk di atas awan dengan mahkota emas di kepalanya dan sebelah sabit tajam di tangannya. Itu bicara tentang dia yang mengatur segala sesuatu. Dan saudara-saudara perhatikan baik-baik. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci. Kita melihat di sini ada beberapa malaikat, sudah membaca ada beberapa malaikat. Tetapi malaikat itu sudah disebut nama-nama mereka, saudara-saudara. Tapi mereka ini adalah malaikat-malaikat besar, saudara-saudara. Jadi kita menurut Alkitab ada 3 malaikat besar yang punya nama, yang ditulis namanya di dalam Alkitab, yakni Lucifer, Mikael, dan Jibrail. Saudara-saudara, ada lagi yang lain-lain, tetapi itu kata orang, kata di kitab-kitab lain yang bukan Alkitab. Saudara-saudara, jadi perhatikan baik-baik. Di sini keluarlah malaikat dari bait suci, dia disebut namanya, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang sudah di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya bagimu untuk menuai, sebab tuai di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke bumi, dan bumi pun dituailah. Ingat baik-baik saudara-saudara, ini adalah gambaran atau cerita lambang bagaimana bumi dituai, saudara-saudara. Tetapi kalau kita
merenungkan bahasa ini, artinya bumi dihakimi dan dilaksanakan, saudara, hal-hal yang menjadi kehendak Allah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berkuat atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring pada malaikat megang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam, dan potonglah buah-buah anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Jadi kita sudah melihat ada 3 malaikat besar yang luar biasa, saudara-saudara. Kepada mereka diberi kuasa-kuasa, saudara-saudara. Dan ada lagi beberapa malaikat yang sudah kita baca pada bagian awal kitab Wahyu ini, tetapi nama mereka tidak disebutkan. Dan sekali lagi, hanya ada 3 nama malaikat yang besar di Alkitab yang disebutkan namanya, yakni Lucifer, Mikael, dan Gabriel. Saudara-saudara, inilah kondisi. Jadi apapun juga, malaikat itu hanyalah pesuruh Allah. Betapa besar mereka hanya pesuruh Allah. Dan kita, kalau kita diselamatkan, kita adalah anak-anak Allah. Saudara-saudara, ingat baik-baik, itulah sebabnya, saudara, kita punya nama ditulis di surga, ditulis dalam buku kehidupan. Kalau saudara setia dan bertahan sampai akhir, saudara diselamatkan, dan nama saudara dipanggil, dan kita berkata, ya, aku siap Tuhan. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar di murka Allah. Saudara, seperti saya katakan tadi, memetik buah anggur tidak pakai sabit, tapi itu bahasa lambang, saudara-saudara. Dan ingat baik-baik, saudara-saudara, masih ada lagi bahasa-bahasa yang lain di sini, saudara-saudara. Dan kilang anggur itu diinjak-injak luar kota, dan dari kilang itu mengalir darah tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 1.600 furlong atau 200 mil, atau kalau kali 1,5 kilo, artinya 300 kilometer, saudara-saudara, atau kalau kali 3,5 kilo, artinya saudara-saudara 700 kilometer. Saudara-saudara, ini adalah gambaran betapa besar dan jumlah orang-orang yang tidak takut, tidak diselamatkan, yang akan dihakimi. Saudara-saudara, tetapi ingat baik-baik, saudara-saudara, disebutkan di sini bahwa betapa panjangnya dan tingginya, cuma tidak disebut lebar. Sungai yang mengalir itu, kalau seperti sungai di belakang rumah kami, kira-kira lebarnya 10 meter, bayangkan. Kalau sungai di Sungai Kolatondano lebarnya kira-kira 30 meter, bayangkan. Dan panjangnya nggak usah 300 meter, 150, 300 kilometer, 150 kilometer saja, bayangkan, saudara-saudara. Jadi luar biasa sekali itu. Dan saya perlu beritahu pada saudara-saudara, darah itu ketika tercurah dalam berapa menit saja sudah membeku, dia tidak mungkin mengalir. Tetapi inilah kebenaran yang diajarkan oleh firman Allah. Allah Maha Kuasa yang mampu menciptakan segala sesuatu, sehingga dia boleh mengatur. Dan saudara-saudara, ini adalah gambaran suatu wahyu, suatu pemandangan ilahi yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita mau membicarakan hal-hal kritik-kritik macam-macam, maka kita tidak akan menemukan kebenaran. Karena memang Alkitab tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang tidak percaya. Tetapi bagi kita yang percaya, benar-benar itu adalah firman Allah. Saudara-saudara, ingat baik-baik. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke bumi, dan memotong buah anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar itu murka Allah. Dan kilang anggur itu diinjak-injak di luar kota. Saudara, ingat baik-baik, kalau anggur itu dimasukkan ke kilang, maka kaki orang itulah, sekarang belum ada
alat yang modern, saudara-saudara. Tapi dulu memakai kaki manusia, kaki orang itu yang menginjak-injak buah anggur itu, dan kemudian saudara-saudara keluarlah anggur itu, saudara-saudara. Tetapi yang keluar bukan anggur, saudara-saudara. Dari kilangan itu mengalir darah, saudara-saudara, dan darah itu tingginya sampai ke kekang kuda. Kalau kira-kira 1,5 meter atau 1,70, saudara, antara itu kekang kuda, saudara-saudara, dan jauhnya 200 mil atau 1.600 furlong atau 300 kilometer. Kalau 1 mil 1,5 kilo, tapi kalau 1 mil dikalikan 3,5 kilo, maka luar biasa. Dan saya percaya, saudara-saudara, apa yang menjadi pemandangan dalam Wahyu ini, saudara-saudara, adalah gambaran tentang betapa besar hari penghakiman itu, dan betapa besar hari pembalasan itu, dan tidak seorang pun di dunia yang mampu melewati apa yang Tuhan telah tulis. Dan kita yang telah diselamatkan bersyukur kepada Tuhan. Mari saya membaca pasal. Saya saudara-saudara, terus terang saja, kitab Wahyu ini kalau kita berbicara terlalu panjang, tapi saya hanya akan bicara pendek, mengambil hal-hal yang penting, dan biarlah kita mengerti apa yang dimaksud dengan ayat pasal 15. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 melapak terakhir. Karena dengan itu murka Allah menjadi lengkap. Dan aku melihat sesuatu bagikan lautan kaca bercampur api, dan orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan terhadap tandanya dan bilangan namanya, berdiri di atas laut kaca. Pada mereka ada kecapi Allah. Ingat baik-baik, saudara-saudara, itu adalah kumpulan orang-orang percaya yang menang. Dan saya dan saudara adalah orang-orang itu. Saudara, asal kita setia kepada Tuhan. Dan mari kita akan melihat bagaimana Tuhan menghakimi dunia ini, dan kita akan menang. Kita akan berdiri di atas laut kaca. Dan saudara, ada lagu tentang laut kaca, lagu-lagu tua yang bicara dari dalam kitab yang bicara tentang kitab Wahyu. Tetapi mari saudara-saudara, kita bersyukur pada Tuhan. Ayat 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalan, ya Raja segala bangsa. Saudara-saudara, ini adalah lagu yang luar biasa. Raja segala orang kudus, siapa yang tidak takut kepadamu ya Tuhan. Saudara-saudara, kalau tiba saatnya, saudara-saudara, kita akan melihat dan mengalami sendiri bagaimana kita turut menyanyi, saudara-saudara, memuji memuliakan nama Tuhan dengan lagu yang telah Tuhan tetapkan, dan kita semua bisa menyanyi. Haleluya. Dan mari saya membaca. Dan tidak memuliakan namamu, sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman. Saudara-saudara, menyembah itu artinya memuliakan Tuhan dengan berlutut, saudara-saudara. Dan itu adalah penghormatan tertinggi kepada seseorang, saudara-saudara. Dan ingat baik-baik, saudara-saudara, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman. Saudara-saudara, ini adalah bahagian yang indah dalam Alkitab, di mana penghakiman Allah mulai, dan kita akan melihat bagaimana kelak kebenaran ini akan terlaksana. Memang ini baru gambaran ilahi,
wahyu kepada Yohanes, tetapi satu kali kelak kita sendiri akan melihatnya, saudara-saudara, dan kita akan mengalaminya. Terpujilah Tuhan, dan saya bersyukur pada Tuhan dan saudara, dan kita percaya kita semua telah dikuatkan. Terima kasih. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang kita dapat dengar, dan saya percaya Roh Kudus senantiasa memetraikan itu di dalam hati kita. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita menyanyi pujian Kuatkanlah. Bapa di surga, terima kasih banyak. Kami telah mendengarkan bagian daripada firman yang menceritakan tentang kemahakuasaan dan kemahaadilan yang akan menjadi hakim dan akan memutuskan hukum dan akan melaksanakan penghukuman itu dengan benar. Tidak seorang pun di dunia yang bisa lepas dari penghukuman itu. Ya Tuhan, dengan demikian kami bersyukur kepadamu, karena Engkaulah Allah yang memberitakan kebenaran, dan kebenaran itu kami pegang. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Terpujilah Engkau. Kami percaya Tuhan sudah dengar doa kami. Kami berdoa buat seluruh jemaat yang kami layani. Tuhan, tolong mereka di masa-masa susah ini. Tuhan, tolong yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang menghadapi persoalan Tuhan beri jalan keluar, yang menghadapi tantangan Tuhan beri kemenangan, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan dan mengagungkan Tuhan, dan akan bersekutu lagi bersama-sama di gereja ketika ibadah akan dibuka. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih banyak. Kami percaya Tuhan sudah dengar doa dan permohonan kami. Kami sudah berdoa dan kami mau tamatkan acara ibadah kami malam hari ini. Kasih-kasihku, biarlah kita boleh
menikmati kebenaran firman Allah di rumah kita masing-masing dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, persekutuan dan perhiburan di Roh Kudus di bagian kita mulai sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai, dan sebagai pengumuman untuk hari Minggu ada perjamuan asal Roh Kudus, dan kita berdoa supaya Tuhan selalu menolong dan memberi kekuatan bagi kita semua.